Dua sisi malam ini hadir dengan tema Demo Anarkistis, perlukah TPF Independen dirilis? Dengan narasumber Penasehat Ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Direktur di Indonesia Intelligence Institute, Ridwan Habib. Sekjen KSPSI, Arif Minardi. Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar, Profesor Suparji Ahmad. Pembawa acara kita malam ini, Arif Fadil dan Aditya Nugroho. Siap. Sehat, Tok? Alhamdulillah, kabar baik, Pi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan program kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda tentunya, Aditya Nugroho dan Arif Fadil. Jadi tema malam hari ini menarik nih, Ho ya. Demo anarkistis, perlukah tim pencari fakta independen ini dirilis? Kalau kita ingat dalam tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa, lalu juga ada LSM, masyarakat sipil juga bergabung di situ, 17 plus 8 ya. Betul, tuntutannya. Salah satu di antaranya itu adalah dibentuknya ini, dibentuknya tim independen, investigasi independen, tim pencari fakta, yang salah satu tugasnya tentu ya untuk mengungkap gitu ya. Nah, kita ketahui kan memang seberapa perlu dibentuknya tim ini karena cukup banyak korban yang terjadi di beberapa wilayah tanah air, khususnya Jakarta. Ada Afan Kurniawan, dan juga 9 orang lainnya yang tersebar di beberapa wilayah di Jakarta. Nah, ini yang menjadi perhatian kita pada malam hari ini. Tapi kalau menurut saya nih, menurut saya ya, tidak perlulah tim pencari fakta itu. Kenapa? Ya itu tadi, karena menurut saya aparat penegak hukum ini sudah bekerja dengan baik dalam menyidik kasus ini. Nah, ini kan terbukti dari banyaknya mereka yang ditetapkan sebagai tersangka dalam demo kemarin. Jadi bergerak cepat dengan angka 3.000 lebih itu ya, kalau nggak salah ya, 3.195 orang. Nah, tapi pertanyaan saya gini, apapun itu penyelidikan yang dilakukan, tapi tetap kita perlu nggak sih tahu juga bahwa siapa, jangan-jangan ada aktor intelektualnya di balik kerusuhan yang terjadi yang merugikan sebagian lapisan masyarakat. Ini yang akan menjadi taruhan pada malam hari ini. Dan transparansi juga jadi salah satu sorotan. Itu dia. Betul. Menurut saya lagi nih, polisi sudah transparan. Setiap ada temuan baru dari demo yang berlangsung anarkistis beberapa waktu lalu itu selalu dirilis kepada publik dan tinggal kita tunggu. Transparan tapi dalang demo, betul. Kita tinggal tunggu dalang demo yang tadi Rivi tanyakan. Itu kan berarti butuh proses. Mungkinkah itu akan menyurak pada malam hari ini? Langsung saja kita bahas ya. Bersama saya sudah hadir nih, sudah duduk bersiap di kursi Pak Arif Minardi. Ya, bersama saya ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Pak Arianto, Penasihat Ahli Kapolri. Wah. Selamat malam. Pas Arif, nih Arif bertanya ke Arif nih berarti judulnya ya. Arif ke Arif, boleh. Pak Arianto, selamat malam juga. Saya ingin langsung nih ke Arif. Pak Arif, penting dan perlukah dibentuknya tim independen atau tim pencari fakta independen ini? Ya, saya pikir penting. Penting? Karena ini kan perspektif lebih luas kalau tim pencari fakta itu. Bukan ansih hanya kejahatan. Kan di sini ada unsur politik, ada unsur ekonomi, ada unsur mungkin ada kriminalnya, ada unsur banyak hal lah. Ya, itu yang kedua kan juga peristiwa kemarin kan antar kerusuhan itu bahkan ujungnya antara kepolisian ya, khususnya BRIMOB dengan massa tanda kutip ya, masyarakat di situ. Sehingga saya pikir wajar kalau TPF yang meneliti itu, menyelidiki ya. Terlepas yang penanganan terhadap BRIMOB, oknum BRIMOB, kan itu kan transparan ya, Pak Arianto ya, transparan, juga sudah diadili, bahkan juga sudah ada pemecatan seperti itu. Ada yang dikurang, ada dirasa kurang begitu dari tidak hanya sampai di situ saja begitu. Kan ujungnya
dalangnya siapa kan gitu. Nah, Ya kan? aktor intelektualnya. Aktor siapa? Kan kita tahu faktanya saat ini bahkan di kepolisian dijuluki parcok. Oke. Ya ini parcok itu kan sudah konotasinya sudah banyak hal lah, bahkan ada berapa itu. Kadang-kadang begitu sehingga menurut saya TPF ini akan menghilangkan itu semua. Kalau Pak polisinya sudah berusaha transparan seperti itu ya bagus. Tunjukkan saja itu sehingga makin yakin itu loh. Kan nggak masalah juga kan. Tapi ibaratnya belum puas lah dengan diperlihatkan, dipertontonkan sidang etik tersebut begitu. Ya, gini, kita ini biasa dipertontonkan yang hal-hal begitu. Kamuflase gitu kan sering. Pak. Yang nggak sering apa? Kenapa? Yang nggak sering apa? Wah. Tapi intinya kan ada beberapa hal lah. Kita kan masyarakat kan sering melihat bahwa itu kan juga hal-hal yang membuat kepercayaan publik kan berkurang. Saya pikir wajar lah. Ya saya pikir polisi dari dulu kan juga diminta berintrospeksi kan. Anda dari tadi menyebut institusi Polri ya, polisi kan? Iya. Ada nggak data lain yang Anda ketahui, teman-teman dari Konfederasi Serikat, siapa sih aktor lain yang dicurigai? Ya, kalau aktor lain kan banyak hal lah. Kalau gini ya, isu polinya udah luas itu. Ada geng Solo, ya kan? Ada mungkin ada teori konspirasi dari luar negeri, ya kan? Ada banyak hal lah saya pikir. Meskipun itu kan perlu di follow up ya data-data itu ya. Ya iyalah kan makanya butuh tim pencari fakta, Betul. ya kan? Nah kemudian kan sebetulnya yang penting itu ke depan. Ini buat pelajaran lah, buat pelajaran kepada bangsa, ya kan? Dengan ini kan korbannya 10, Pak. Ya. Kan nggak main-main itu. Infrastruktur hancur semua, ya terbakar kan? dan lain sebagainya. Tapi kalau infrastruktur, kalau saya dari ketum kami Pak Jumhur, itu mengatakan, itu kan ini konfliknya seperti vertikal ya. Itu lebih aman gitu. Karena yang dihancurin kan pemerintah. Kutip ya, itu juga melanggar, salah. Padahal pakai uang kita juga loh Bang. Ya, tapi yang lebih bahaya kan konflik horizontal. Horizontal tuh ada penyangga etnis lah, apalah kan udah mulai itu Pak. Ya kan, nah itu lebih berbahaya itu. Meskipun cepat diredam oleh aparat keamanan ya. Ya memang tugas aparat itu. Ya, Pak Arief. Tidak semua jelek sebetulnya. Ya, Pak Arief, tapi kerja polisi saat ini menurut Anda belum maksimal? Ya, dalam hal tertentu belum maksimal. Ada yang hal maksimal, apa yang belum maksimal apa? Dalam kasus ini ya, ini kita ngomong dalam kasus ini dengan penetapan tersangka sekian banyak, kemudian di kasus Brimob yang menabrak pengemudi ojol Afan Afandi juga sangat jelas. Ya. Itu apa yang belum jelas menurut Anda? Nggak, hukumannya misalkan. Hukuman, ya kan? Kemudian selain hukuman kepada yang 6 orang atau 7 orang mobil itu, ya kan? Ya. Tidak ada pemecatan, ya kan? Ada di PTDH. Di PTDH yang komandan di PTDH Kosmos. Ya kan yang hanya 6 orang itu begitu. Ya, hanya 6 orang itu. Ya, ada di keinginan Anda siapa yang dipecat betul. Ya sebetulnya kalau di mana-mana ketika ini peristiwa besar seperti ini terjadi, komandannya bertanggung jawab. Komandannya lah. Komandan bertanggung jawab. Ya di mana-mana seperti itu, Pak. Bahkan Perdana Menteri juga kalau di Jepang di mana kadang berhenti, Pak. Baik. Sebagai penasihat ahli Kapolri, perlu tidak tim pencari fakta dibentuk, tim pencari fakta independen di luar polisi dibentuk? Atau menurut Anda bagaimana kinerja kepolisian hingga saat ini? Oke ya, saya ngomong ini sebagai saya pribadi, tidak mewakili Polri ya. Saya penasihat ahli Kapolri. Bagi saya, sebelum menjawab ini perlu apa tidak, ini pemahaman saya ya. TPGF itu adalah suatu simbol ya atau indikasi bahwa publik tidak percaya dengan kinerja polisi kan kira-kira gitu. Nah, bagi saya, kalau memang itu yang terjadi, mau diadakan TPGF, bagi saya nggak apa-apa, silakan saja. Dan kemudian pada saat ini ya polisi sudah memakai paradigma baru. Kalau dulu polisi itu kalau seandainya dikoreksi gitu ya, bahwa ini kinerjanya kurang bagus makanya kita per TPGF kan kebanyakan resisten. Kalau saya sekarang justru menganjurkan perlu ada TPGF. Kenapa? Karena banyak kecurigaan.
Dengan adanya TPGF ini nanti saya akan mengharapkan ada gabungan dari orang-orang yang netral, yang tidak ada tendensi atau tidak ada kepentingan apa-apa, sehingga nanti mengungkap benar-benar apa yang sesungguhnya terjadi. Hanya harapan saya TPGF itu nanti jangan dibentuk hanya untuk proforma, tapi kemudian isinya bukan orang-orang yang kualitas, kurang lihai untuk mengungkap apa yang sebelum terjadi. Mudah-mudahan itu bisa ada gitu ya. Jadi hasilnya nanti betul-betul terungkap apa yang terjadi. Maksud saya apa yang terjadi adalah kejadian. Kenapa kok jadi demo yang sangat luas ini? Sampai rusuh ini. Siapa saja yang dari dalang? Betul. Ya, siapa saja yang memprovokasi? Kemudian termasuk juga kenapa kok sampai ada timbul korban 9+1 itu? Betul. Kemudian apa yang terjadi dengan si Afan itu? Apakah dia itu dilindas oleh Rantis Brimob, ataukah dia dijorokin? Kan itu ada data-data kayak gitu. Sampai sekarang kita masih nggak ngerti kan, itu mana yang benar. Sementara atas kejadian itu langsung itu Kompol Kosmas langsung sudah dihukum di PTDH kan itu. Itu pun jadi menimbulkan pertanyaan di kalangan polisi sendiri ya, kok gitu katanya belum dilihat apa-apa yang terjadi kok langsung diputus begitu. Termasuk publik kan yang tadinya begitu melihat ada rekaman-rekaman yang belakangan ini kemudian mempertanyakan kan gitu. Jadi intinya ya adanya TPGF ini adalah suatu keingintahuan masyarakat publik ini apa yang sesungguhnya terjadi. Sama juga polisi juga kalau ada kejadian gini nih ya tujuannya juga harus mengungkap apa yang sesungguhnya terjadi, Pak. Gitu. Oke. Tapi bagaimana dengan kinerja kepolisian hingga saat ini dalam penanganan kasus ini? Sampai saat ini dengan adanya kejadian itu polisi berusaha memenuhi apa yang dituntut oleh masyarakat. Biasanya kan dengan kemarin itu ya dengan kejadian yang tragis itu terlindas itu ya Afan itu kan. Otomatis pasti mendukung polisi sudah siap, pasti polisi akan rakyat akan marah betul. Karena kita tuh apal betul Pak dengan namanya UNRAS ini ya. Jadi saya ingin sampaikan pada saat ini ya. Yang namanya unjuk rasa itu adalah ajang bagi para provokator untuk menimbulkan tindakan anarki. Karena mengendaki supaya situasi itu chaos dan itulah tercapai keinginan dia. Nah, siapa yang ingin menjadi provokator itu? Ya itu pasti orang-orang yang tidak suka dengan keadaan yang baik sekarang ini. Sudah cukupkah semua provokator itu diamankan saat ini oleh polisi? Nah, sekarang ya belum kan. Sekarang pasti diselidiki gitu ya. Siapa saja yang ada di situ. Artinya belum sepenuhnya berarti. Masuk kita juga masih menyelidiki itu ya. Si Afan itu apakah betul-betul kecelakaan? Atau desain, desain oleh provokator? Bukankah itu bisa dijawab dengan TGPF, Tim Gabungan Pencari Fakta, Pak Arianto? Iya, justru dengan adanya TPGF ini tadi membantu polisi untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi kan gitu. Karena bagi polisi kalau mengungkap apa yang terjadi itu malah justru membantu dia. Dalam hal kejadian kayak gini ini ya, apalagi ada orang meninggal, kemudian banyak kerusakan. Tugas polisi adalah melakukan penyidikan kan. Penyidikan itu apa sih? Serangkaian tindakan untuk mencari alat bukti, saksi dan sebagainya untuk membuat terangnya perkara. Dan untuk menangkap tersangkanya siapa. Nah di sini kalau ada diungkap oleh polisi sendiri selama ini kan agak kesulitan ya. Karena memang untuk menangkap yang namanya provokator itu sulit Pak. Tapi nanti kalau itu terbuka itu polisi terbantu untuk membuat terangnya perkara itu tadi. Jadi kalau menurut saya lebih bagus ada TPGF itu.